Oke, teman-teman, selamat siang dan terima kasih yang sudah bergabung di kelas kita hari ini, Python Start 2. Harusnya siapa ini tutornya, guys? Ingat gak nama tutor kalian? Kak Arif, oke, nice. On mic dong, Ivana. Apa? Kinan, Ivana. Oke, ada Tristan juga. Harusnya Kak Arif ya, teman-teman. Cuman Kak Arif hari ini cuti. Cuti dan kakak yang menggantikan seperti ini yang kemarin, guys. Ada, harusnya kalian ada sebanyak 9 orang. Cuman mungkin yang lain masih sedang mencoba login. Oke, guys, di kelasnya kakak ya, kita untuk hari ini teman-teman usahakan kalian on cam ya. Usahakan kalian on cam dan sering-sering on mic. Oke, Akbar, aman boy, puasa nggak dirimu Akbar? On mic dulu dong. Puasa, oke ada Syahir Asyam juga di sana. Syahir, on mic dulu Syahir. Ya, Sir. Nice. Syahir, kita ketemu lagi ya. Masih ingat Hmm, dengan kakak nggak? masih. Oke, nice. Ada Aziz juga di sini. Teman-teman, kalian udah naik Python Start 2 ya? Terakhir kita ketemu masih di Python Start 1. Keren guys. Oke. Meningkat. Gimana guys? Puasanya hari ini masih aman aja? Oh, si Akbar ada kendala headset. Ya, oke, nggak apa. Masih puasa nggak dirimu Syahir? Masih, Sir. Masih. Dan masih aman? Masih. Oke, nice. Oke, mantap. Kinan. Hola Kinan. Oke, sebelum memulai kelasnya, ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak, teman-teman? Tidak ada. Oke, nice. Akbar, mic-nya sudah berjalan. Nice, tidak ada. Bukan, bukan mic-nya, saya lepas headsetnya. Soalnya bermasalah. Oh, oke. Oke, headsetnya bermasalah. Tapi suara kakak aman kan? Aman, Masuk. aman, aman. Oh, Suaranya aman. nice. Oke, mantap, teman-teman. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan ya, hari ini guys, kita akan belajar di lesson berapa ini? Python Start 2? Ada yang tahu nggak? Lima. Lesson 5 ya. Ya, benar sekali, teman-teman. Oke, dan kakak akan menemani kalian belajar sampai nanti jam 2:30 atau selama 90 menit dan bisa lebih cepat kalau kita sudah menyelesaikan, guys. Oke. Dan kalau kita lihat di sini ada Atala yang mana Atala? Belum hadir. Oke, Rashid Alamsyah. Oh, udah. Nah, saya, oh Aziz. Oke, nice Aziz. Oke. Bilang ini ya, hadir ya kalau kakak panggil. Muhammad Rashid Alamsyah. Belum. Oke. Syahir Asyam sudah. Dikas belum sepertinya. Ivana sudah. Oke, Akbar sudah. Leonel. Leonel yang mana nih Leonel? Oh, Leonel belum hadir. Sepertinya iya, Leonel belum hadir. Ada Tristan, Hana. Hana juga belum hadir ya, teman. Hana belum hadir. Berarti yang belum hadir ini ada satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, mungkin sebagian belum. Oh, Kinan juga udah. Si Kinan sudah hadir ya. Belum buka platform aja dia. Oke guys, hari ini cukup menarik ya. Kita akan belajar yang namanya kelas. Ini modul baru di modul 2, teman-teman. Pelajaran pertama dan
Nanti selama kakak menjelaskan, kalau kalian ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan ya, guys. Dan santai aja. Cuman nanti mungkin kalau mau bertanya lewat on mic aja, teman-teman, karena kakak nggak bisa lihat chat kalian selama kakak share screen. Oke, aman sampai situ, teman-teman? Oke, lalu di pelajaran hari ini, di Python Start 2 Lesson 5 ini, teman-teman, kita akan belajar tentang kelas, yaitu pengantar PYQT. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu PYQT belum, teman-teman? Ada yang tahu nggak apa itu PYQT atau pernah dengar sebelumnya, Asyam, Akbar? Belum ya? Kayak Ivana, Kinan, Tristan, Aziz? Belum. Nah, karena memang baru ini mungkin dibahas ya, teman-teman. Oke, jadi kita cek dulu ya. Kelas harusnya kalian udah tahu. Nah, para pembuat saluran YouTube Crazy People ingin mengadakan pengundian berhadiah untuk para pelanggannya. Mereka membutuhkan aplikasi yang mengeluarkan nomor acak ketika sebuah tombol ditekan. Aplikasi ini akan tersedia untuk umum sehingga setiap peserta dapat melihat cara kerjanya. Kalau kalian lihat fokusnya di sini, semua adik-adik kakak, mereka berarti membutuhkan aplikasi yang mengeluarkan nomor acak. Oke, secara tidak langsung berarti kita nanti akan membuat suatu aplikasi. Nih, lebih menarik ya teman-teman. Lebih menarik. Oke, terus apa hubungannya dengan si PYQT tadi? Jadi guys, PYQT itu adalah suatu modul. Oke, Rashid Alamsyah, selamat bergabung. Nah, oke, disimak saja, kita baru mulai ya. Jadi guys, PYQT itu adalah modul yang mempunyai tampilan GUI-nya, atau mempunyai tampilan user interface ya. User interface. Jadi kalau kemarin kalian belajar Turtle, harusnya kalian masih ingat Turtle ya. Nah, itu kan membuat suatu objek ya, Syahir ya. Nah, cuman kalau menggunakan PYQT ini, kita akan ada tampilannya nanti, apa yang bakal eh, keluar itu. Ada yang sesuatu yang keluar sebagai tampilannya atau user interface-nya, seperti ini misal. Nah, ini. Nah, misalkan generate, kita bakal nge-random angka yang bisa keluar. Nah, dia ini sebagai modul game ya, modul game. Oke, mari kita lihat tugasnya dulu. Pertama, kita disuruh membuat aplikasi pengidentifikasi pemenang. Berarti fungsionalitas aplikasinya menghasilkan angka acak seperti dadu itu ya, teman-teman. Lalu antar muka itu yang dihasilkan. Nah, membuat antarmuka pengguna grafis, lalu memproses event mouse dengan elemen antarmuka. Event mouse yang dimaksud itu adalah tindakan kita dari mouse, guys. Nah, misal si Syahir ngeklik generate-nya, ngeklik generate ini, dia bakal direspon. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang bakal kita pelajari hari ini. Oke, membuat aplikasi. Setiap elemen antarmuka aplikasi dilengkapi dengan properti tertentu yang harus dapat kita gunakan. Itu sulit tapi sangat menarik. Oke, nggak apa-apa guys, kita pelajari. Dan mungkin nanti semua akan install yang namanya Visual Studio Code ya, teman-teman. Kakak bakal pandu kalian nanti gimana cara menginstal Visual Studio Code. Kalau selama ini kita masih ngoding di dalam Algo Python, sorry, kalau kita masih ngoding di dalam hmm, apa namanya, si platform kita kan teman-teman, kita kan ngoding di platform. Nah, hari ini kita bakal install Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu kayak tempat ngoding, kayak apa ya, aplikasi ya. Oke, nah hari ini kita akan mengingat kembali apa itu objek, properti, dan metode, dan jenis objek apa yang ada dalam aplikasi. Lalu nanti kita bakal pelajari apa itu antarmuka dan aplikasi berjendela, dan cara memprogramnya menggunakan PYQT. Oke, lalu nanti di akhir kita akan membuat aplikasi pertama kita.
Oke, ada yang masih ingat tentang OOP, teman-teman? Pemrograman berorientasi objek. Ivana masih ingat nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke, tapi harusnya udah pernah dengar ya. Oke, ya. Kalau Akbar, Nggak ingat kak, nggak ingat. oke. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Program berorientasi objek. Coba saat kita bekerja dengan modul Turtle harusnya kalian masih ingat yang import Turtle itu, teman-teman. Nah, yang import Turtle harusnya masih ingat, dia itu adalah suatu modul yang disediakan sama si Python. Modul yang disediakan sama Python untuk menangani objek seperti itu ya. Kita kan belajar tentang objek, properti, dan metode objek. Nah, membahas tentang objek, ada yang tahu nggak apa itu objek dan contoh objek apa saja yang sudah kalian ketahui? Atau berikan kakak contoh objek. Hmm, Mobil. apa? Mobil. Mobil. Oke, nice. Yang lain, berarti apa itu objek, Syahir? Suatu benda yang ada sifat dan tindakan. Oke, nice, nice jawaban. Kakak suka. Kumpulan data dan tindakan yang mewakili keseluruhan atau benar kata si Syahir tadi suatu benda yang memiliki sifat dan tindakan atau properti dan metode ya Syahir. Nah, jadi contohnya tadi jelas si mobil itu termasuk objek teman-teman. Semua ya benda, semua benda yang ada di sekitar kita itu objek guys. Nah, jadi objek itu adalah kumpulan data dan tindakan yang mewakili keseluruhan. Nah, jadi objek itu berbeda-beda. Saat memprogram dan pendekatan berorientasi objek, kita dapat membuat tipe objek kita sendiri. Contohnya di sini guys, kalau kalian masih ingat kita dulu pernah membuat game balap turtle seperti ini ya. Jadi ini kan artinya berarti kita punya dua objek di sini. Punya dua objek dengan bentuk yang sama, cuman warnanya berbeda. Warnanya berbeda, posisinya berbeda, kecepatannya juga mungkin berbeda. Jadi tinggal kita buat aja misal dua turtle di sini ya, teman-teman. Lalu kan kalau kalian masih ingat, di sini kan katanya data dan tiap objek itu data dan tindakannya berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ada dua objek. Apa yang membedakan mereka? Pertama, colornya, satu red, satu blue. Oke, terus kecepatannya. Terus apalagi yang membedakan? Posisinya, posisi titik koordinatnya. Kan di sini misal si merah yang di sini -10. Nah, si blue itu bisa jadi di -20. Nah, itu jadi perbedaan juga, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau properti dan metode, ada yang masih ingat nggak, guys? Properti dan metode. Metode itu adalah hal yang bisa dilakukan. Oke, kalau properti, mantap, Rashid. Oke, ada yang bisa bantu. Nice, Rashid. Terima kasih sudah menjawab. Keren banget. Kalau berani. Sesuatu barang yang ada di objek. Oke, nice. Mantap, Rashid. Keren sekali. Jadi, properti itu sesuatu atau yang bisa dilakukan. Misal variabel di dalam suatu objek dan fungsi di dalam suatu objek. Oke, nah, Rashid, terima kasih, keren sekali. Jadi, kalian masih ingat yang ini nggak, teman-teman? Misal dilihat nih, dia kasih kita sepotong kode katanya, yang bisa berubah dan tipenya. Buat daftar properti dan metode yang disediakan dalam program. Kalau kalian lihat di sini, guys, objek, ada dua objek ya. Nah, ini bagiannya si T1 atau objek pertama itu ada color, shape, pen up, sama goto. Yang termasuk properti itu yang mana dan yang termasuk metode itu kira-kira yang mana, guys? Color, shape, pen up, sama goto kira-kira di antara yang itu mana yang termasuk properti dan mana yang termasuk metode, teman-teman?
Yang properti itu red, Mm-mm. blue, sama Turtle. Shape, ya, si shape-nya. Oke, nice. Coba kalau kita lihat. yang metodenya itu yang goto sama penap. Oke. Oke, benar sekali ya, teman-teman. Tadi Syahir dan Rashid. Rashid, mantap. Jadi, objek dulu. Kita membuat dua objek dulu. T1 dan T2, ya. Oke, propertinya yang mana? Nah, warna sama bentuknya. Si shape ini kan bentuk. Si color ini warna. Nah, itu termasuk ke properti. Nah, kalau pen up sama goto itu metode. Nah, pen up itu kan misalkan kita majukan ke atas. Nah, pen up ya, go to kemana dia perginya seperti itu teman. Makanya dia bilang metode. Mantap Rashid. Oke, lalu mengubah warna dan bentuk sama seperti yang di atas ini itu adalah properti dari si turtle nomor 2-nya. Seperti itu teman-teman. Nice boy. Oke. Nah, dengan memberi nama tipe objek, kita menunjukkan kelas mana yang dimilikinya. Oke, oke. Ini objek dan itu adalah turtle. Jadi kelas objek ya. Nah, ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Oke, ada yang namanya kelas ya, guys. Kalian juga harusnya pasti ingat gimana kita cara buat kelas adalah CLASS seperti ini ya. Baru kita kasih nama kelasnya apa. Suatu nama untuk banyak objek. Dan dalam pemrograman, gambaran umum tentang bagaimana objek-objek ini harus diatur. Jadi kelas itu adalah kumpulan dari banyak objek ya, teman-teman. Kalau kalian masih ingat, atau instansi. Jadi kumpulan dari banyak instansi, guys. Kelas itu adalah kumpulan dari banyak instansi yang mengikuti konstruktor kelasnya. Misalnya kakak buat contoh kelas hewan berkaki empat. Nah, kelas hewan berkaki empat. Instansi yang bisa masuk itu kan otomatis kakinya harus empat. Terus dia adalah hewan, dia berbulu, dia punya kepala. Nah, semisal kita mau masukkan ayam sebagai objek atau instansi dari kelas hewan berkaki empat, itu pasti tidak bakal bisa. Karena dia tidak mengikuti konstruktor atau syarat dari kelas itu. Ayam kan kakinya dua, teman-teman. Benar nggak? Sementara konstruktornya kita harus berkaki empat. Nah, makanya dibilang kalau kelas itu adalah kumpulan dari banyak objek yang memiliki kesamaan atau mengikuti konstruktor seperti itu. Sampai situ paham dulu teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu, guys? Enggak, Sir. Oke, nice. Thank you, Asyam. Kita lanjutkan. Nah, kalau untuk membuat kelas, kita perlu memerlukan hal berikut. Pertama, daftar metode yang mendefinisikan karakteristik sebuah instansi. Nah, itu kayak yang tadi tuh, yang hewan berkaki empat, propertinya harus punya kaki empat, terus harus berbulu, harus hewan, harus punya kepala gitu ya. Daftar metode untuk mengolah instansi. Contohnya di sini, teman. Ini kan kita membuat suatu kelas nih. Kelas, nanti misal nama kelasnya hewan berkaki empat. Oke, terus menginisialisasi nanti. Di sini kita buat propertinya. Misal kakinya harus empat, berbulu, nah, makhluk hidup dan lain sebagainya. Kalau nama metode ini bisa bebas apa saja, tinggal dipanggil ciri-cirinya dan lain sebagainya itu bebas ya untuk yang metode. Nah, init itu artinya adalah menginisialisasi self. Self itu ke diriku sendiri berarti kita membuat inisialisasi untuk kelas kita sendiri seperti itu. Dan si init ini dinamakan konstruktor. Itu nanti yang bakal kayak jadi blueprint ketika kita pengen jadi instansi dari kelas itu, otomatis kita akan mengikuti konstruktornya seperti itu, guys. Ini ada dua garis ya di initnya ini. Nah, dua garis bawah nih. Nah, teman-teman. Oke, lalu kalau self itu adalah parameter yang menunjukkan metode di mana diterapkan dan shape property adalah objek dari objek yang metodenya diterapkan.
Nah, ini contohnya nih, contoh untuk membuat kelas ya. Nah, nama kelasnya apa berarti nih, teman-teman? Nama kelasnya apa nih? Application. Application. Oke, kalau untuk propertinya apa saja? Nah, properti itu di init, teman-teman. Apa saja kalau dilihat dari sini? Title text, description text, volume 6. Nah, title text, description text, sama volume 6. Oke, jadi lihat di sini ada tiga ya, teman-teman. Lalu kalau print info ini sebagai metode saja, ini bebas apa saja. Cuman dia kebetulan application dia memprint ya, save title-nya, description, memprint description, dan application. Size-nya, ini bisa kalian tambah nih. Baru bisa juga, teman. Nah, kalau kalian masih ingat dulu di Python Start 1 kita belajar membuat cerita Dragon of apa ya itu? Yang yang si hero itu membuat kelas hero gitu teman-teman. Nah, kelas hero yang warrior yang berantem itu sama si penjajah yang kayak gitu. Nah, itu kita membuat kelas hero. Nah, beri nama properti field class dan tunjukkan konstruktor. Berarti ini konstruktornya ya, teman-teman. Ini konstruktornya. Oke, dan metodenya ini, guys. Metode print info. Nah, oke, kita lanjut dulu. Oke, ini aman aja. Apa yang akan ditampilkan? Oke, kelas adalah, ini kesimpulannya, kelas adalah nama kumpulan objek dari deskripsi sebagai penyusunannya. Nah, berikut ini dijelaskan di kelas. Pertama, kita buat konstruktor, tahu kita buat dulu si initnya, lalu kita buat propertinya, lalu metodenya. Dan shape itu adalah parameter yang menunjukkan objek di mana metode diterapkan. Nah, tadi kita sudah membahas ulang nih teman, tentang yang namanya objek atau pemrograman berorientasi objek ya. Kita bahas tentang kelas juga tadi, dan kemungkinan besar agak rasa kalian masih paham. Kita balik lagi ke tujuan awal kita hari ini, yaitu belajar tentang PyQt. Basically dia adalah modul untuk membuat atau modul game yang mempunyai tampilan GUI, teman-teman. Nah, user interface generate user interface. Oke, apa yang perlu kita pelajari hari ini, teman-teman? Jadi, lingkungan pengembangan profesional ya, guys. Jadi, mulai hari ini kita akan menulis program menggunakan alat profesional yaitu namanya Visual Studio Code, guys. Visual Studio Code. Dan platform ini terintegrasi dengan mudah ke dalamnya. Buka algo Python dan masukkan nama pengguna dan kata sandi online. Jadi teman-teman, sistem kerjanya nanti kita buka si Python, si algo Nova kita itu dari si Visual Studio Code-nya. Tapi kan kalian belum install Visual Studio Code ya teman-teman. Gimana cara menginstalnya? Nanti seperti ini guys. Caranya nanti seperti ini kira-kira tampilannya. Nah, kakak bantu kalian menginstal Visual Studio Code-nya. Nanti semua bakal share share screen. Jadi teman-teman boleh eh, kalian tahu ini enggak? Laptop kalian itu Windows atau Linux atau Mac OS, Windows. iOS, Windows ya, Windows. Rata-rata harusnya Windows semua. Mister, Terus oke. Kalau udah install Aziz, oke aman. Aziz sudah menggunakan ini, menggunakan Algo Python. Oke, kakak tunjukkan dulu contoh. Kalau ini Visual Studio Code ya, yang ini teman-teman. Coba kalian perhatikan, ini Visual Studio Code. Jadi kalau terus nanti kalau yang sekarang ini kan versinya kakak belum menggunakan si Algo Python. Kalau sudah menggunakan Algo Python nanti seperti ini teman-teman. Sebentar ya, Algo Python. Nah ini ya, ini akan diinstal. Sebentar guys, kakak coba install lagi dulu. Oke. Kak, aku bisa download di ini Kak, yang
Microsoft Store, Kak. Oh, Microsoft Store. Harusnya Rashid, nanti kakak bantu aja, kakak bantu kalian untuk downloadnya saja karena Microsoft Store harusnya berbayar ya. Ya, jadi teman-teman gini caranya ya. Caranya adalah kalian buka di kursus, kalian buka di kursus sebentar. Kalian buka di kursus, klik nomor satu, klik yang ini dengan instruksi untuk menginstal, klik aja. Lalu guys, ini kan ada bahasa Inggris nih. Misal kalian memakai yang Windows, klik yang Windows. Ada Linux, ada Mac OS juga. Klik yang Windows, klik aja di sini teman-teman. Oke, setelah diklik itu bakal didirect ke sini. Installation file. Jadi kalian klik yang ini, teman-teman. Yang ini. Installation filenya. Diklik aja nanti auto ke download. Oke, sampai situ dulu aja. Silahkan dikerjakan. Nanti baru ikutin langkah-langkahnya, teman. Kakak stop share. Yang sudah share screen berarti sorry, Gimana sih, ulang? sebentar. Oke, teman-teman buka di kursusnya nomor satu. Oke, klik buka dokumen. Nah, ini kan dia bakal bilang tuh, how to install in on my computer. Yang klik yang for Windows. Oke, klik klik yang for Windows. Setelah diklik yang for Windows, kalian klik installation file. Oke, sampai situ dulu. Kalau sudah ke download semua, baru nanti kabarin kakak lagi. Kakak bantu untuk instalasinya. Di download, diklik download, lalu nanti tunggu di file ininya, lalu nanti kita launch, lalu kita yes, lalu nanti akan diinstal. Oke, udah install tapi masih belum selesai. Ulang share. Oke, aman teman-teman? Oke, sekarang kakak stop share. Sekarang semua share screen dulu. Oke, yang sudah download dan belum selesai juga disilahkan di share Kak, screen. aku nggak ada, Kak. Apanya yang nggak ada? Di itunya, di apa namanya, eh platformnya. Coba dibuka dulu Rashid, share screen ke kakak. Oke, sabar. Oke. Nah, iya benar itu di Kak, kalau gini gimana, Kak? siapa tadi Tristan. Sebentar ya. Ya. Iya, tetap di-download aja, tetap di-download. Iya, klik tetap di-download ya. Pencet installation file. Iya, oke. Sebentar, satu-satu si Tristan, coba kamu itu kan ada tanda panah di sini. Ah, ini nih, Tristan. Ya, diklik dulu, di situ masih proses berarti. Ditunggu aja ya, Tristan. Oke, nanti kabarin kakak kalau sudah selesai. Ah, Oke, sekarang siapa lagi? Si Asyam. Hmm, Iya, ini di-download saya. Asyam. Iya, diklik. Nih, Iya, diklik benar sekali. Download anyway. Iya. Oke, atau coba buka di sini, Asyam. ini. Ya, klik dulu. Ya, cepat klik dulu. Oke. Batalkan satu yang di atas. Yang di atas, iya, nice. Tunggu yang di bawah aja ya. Oke, nice. Ditunggu dulu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Rashid. Scroll ke bawah, Rashid. Nah, yang for Windows diklik. Iya, dibuka. Nice. Mantap. Oke, yang iya itu. Nah, di-download saja. Benar sekali, teman-teman. Nah, download anyway. Ah, itu udah. Nggak usah lagi. Klik tanda panah yang ini. Rashid. Iya. Ah, oke. Ditunggu dulu selesai ya. Oke, kakak ke Aziz. Ah, ini sudah benar nih, Aziz. Udah benar nih seperti ini, Aziz. Oke, nanti ya, Tala ya, kakak bantu lagi. Ini Syahir lagi menunggu, Ivana udah. Oke, di tanda panah ini dicek ya, Ivana. Oke, kalau ada yang sudah selesai download di tanda panahnya, bilang ke kakak ya. Masih agak lama, Kak izin kabarnya silahkan. 2 menit, iya teman-teman. Karena filenya berat ya. Sahabat santai teman-teman, santai guys.
Berat ya? Iya berat. Itu sekitar 836 MB. Wow, iya. Malah kalau aplikasi yang udah lama kayak punya kakak itu hampir lebih dari 5 GB, teman-teman. Kayak aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi karena dia udah sering. Mana bukannya banyak aplikasi lagi. Idenya. Kalau nanti udah jadi ya tinggal iya iya lagi apa Asyam nge-crash. Tapi harusnya enggak ya. Enggak nge-crash ya karena walaupun berat dia tetap aman kok penggunaannya. Santai ya guys. Eh, itu kalau kan kalian udah Python Start 2 teman-teman. Itu artinya udah siap masuk ke ini dunia profesional guys. Dasar. Oke, Syahir, kalau sudah double klik di Python-nya, ya, di oke, kamu minimize dulu si inimu, search engine-mu, ini minimize dulu, boy. Minimize dulu Google ya ini. Ini kamu nggak entire screen ya, Syahir? Enggak sih. Aduh. Entire screen dulu. Oke, Kak, saya telat gimana? From Dika. Oh, Dika kamu baru join ya? Nggak apa-apa, buka aja ininya. Dika, buka dulu kursusmu, nanti kakak bantu. Silahkan di share screen. Oh, Syahir sudah mulai nge-crash kah? Itu. Aduh. Di close aja itu, don't run. Hmm. Oke, ini ya nomor satu. Diklik di K yang ini. Udah Kak, ini Kak, mic saya bermasalah. Kinan. Oke, satu-satu ya. Kakak dari Syahir dulu. Oke, Syahir, ini kamu close dulu. Buka di foldernya kita, folder yang kuning. Iya, oke satu-satu ya. Kinan. Habis ini Kinan. Oke, buka folder kuning. Nah, di download. Iya, benar. Ah, itu di double klik. Oke, sebentar. Lagi proses. Double klik dulu. Mm-mm. Oke, teman-teman yang sudah, kalian buka folder kuning di laptop kalian. Windows Protected, Microsoft Defender Smart Pen. Oh, shit. Ini disilang aja, disilang aja, disilang. Itu artinya mereka nggak detect ini, ada aplikasi yang mau masuk. Oke, teman-teman, semua yang sudah kalian buka di folder. Iya, Akbar. Yang ini gimana? Oke, sebentar Akbar ya. Oke, ini Syahir, Mister Error. Oke, sebentar guys. Ya guys ya. Coba kamu minimize dulu ini apa Syahir? Iya, ditunggu dulu ya. Itu masih ngeran itu. Ditunggu dulu. Mana tadi? Siapa dulu tadi? eh Kak, yang ini gimana? Kata si Akbar. Yang mana tuh Akbar? Nah, itu sudah tuh. Ya, ditunggu aja dulu. Akbar sudah aman. Untuk Akbar sekarang sudah aman, teman-teman. Kak, Iya, gimana? aku ini gimana ya Kak yang ini Kak? Yang mana tuh Rashid? Nih, Sebentar. Oke. Ah, buka folder yang kuning dulu. Buka folder yang di kuning. Nah, sabar ya, teman-teman satu-satu ya. Iya, Tristan, sebentar ya. Nah, berat ya. Oke, klik di download. Teman-teman yang sudah download,
Don't run itu jangan disilang aja, don't run disilang aja. Jangan klik don't run, teman-teman. Soalnya nanti dia bakal ngetutup. Udah, Kak. Udah, oke. Sebentar ya. Nah, itu algo Python-nya di double klik. Algo Python di double klik. Iya, tunggu proses yang dia kasih ya. Algo Python di double klik, teman-teman. Nah, kalian buka di folder Algo Python di double klik. Jangan ngekeras, jangan ngekeras, jangan ngekeras. Aman, harusnya aman. Oke. Iya, yang itu Syahir eh disilang aja. Oke. Hmm, ini sepertinya sebentar ya, teman-teman. Gak bisa Kak, buka, ini Kak. aku kayak gini gimana, Kak? Do you Seben- want to allow this app from an unknown publisher to make change to your device? Algo Python EX publisher unknown. iya, iya. Oke. Yes saja, Kak, Eh, atau no? di yes aja, yes dulu. Sebentar ya. I hope don't virus at my laptop. Hmm, sebentar teman-teman. Ini laptopnya kalian ini ada masalah. Sebentar ya guys, kakak pikirkan Aku dulu. kayak gini, Kak. Diapain, Kak? Select setup language. Language. Oke, 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 oke. Itu udah bisa tuh kamu. Oke, ya di oke kan. Nggak ada pilihan bahasa Inggris doang. Di oke kan dulu. Oke, satu-satu. Next. Ya, kakak install, benar. Oke, si Rashid udah aman. Sekarang, Dika, kamu udah download Dika? Coba klik di sini Dika, yang kakak tandain. Oke, udah double klik berkali-kali nggak muncul-muncul nggak berkali-kali don't run. Oke, itu dilanjut dulu Dika di download. Oke, kakak ke Kinan dulu sebentar guys. Si Rashid tadi udah, Kinan. Coba Kinan, kamu entire screen dulu biar kakak lihat pas kamu buka foldernya. Nah, entire screen dulu Kinan. Bukan aku yang tanya. Oke, Syahir tadi gimana? Syahir ini di minimize dulu Syahir. Jangan sering kalian download ya. Oke, WPS Office. Mhm. Bukan aku. Oke, ini kenapa apa nih? Yang ini iya pro. Yes, sir. Mm, oke, buka lagi si foldernya dulu. Itu di double klik di situ. Ya, kita tunggu dulu sebentar ya. Habis ini kakak ke Tristan. Ivana aman nggak Ivana? Bukan aku yang Ya, tunggu dulu prosesnya. tanya. Tristan gimana tadi boy? Buka foldermu, buka foldernya dulu. Ini di close dulu yang ini, dia bisa dikecilin dulu teman-teman. Okay, ini press run anyway. Gimana siapa tadi itu yang ngomong? Ivana. Run anyway, ya run anyway aja. Ya, run anyway. Itu dia menginfokan kalau ada aplikasi yang mau masuk nih dalam paket besar. Yang memungkinkan nanti, oke. Ada respon nggak, Syahir? Belum, sir. Belum ada respon. Ditunggu dulu ya. Oke, ini di double klik apa? Tristan, yang ini di double klik. Nah, itu di double klik aja. Tristan, kamu sepertinya nggak entire screen ya? Masih, sir. Mas, siapa tadi yang ngomong? Sahir. Oke, disilang dulu Syahir. Hmm. Iya, ditunggu lagi. Nggak ada responnya. Coba kamu minimize dulu. Ini, Syahir. Sampai gak bisa diminimis. Iya, itu berarti nge-crash tuh. Itu, Syahir ini aplikasi apa tuh? Yang ini? Nih. Iya, di Eh, close dulu. Game ya? iya. Iya, di close dulu gamenya biar nggak terlalu berat. Oke, kakak ke Tristan dulu sebentar. Disilang aja ini Tristan. Iya, ditunggu dulu ya responnya. Hmm. Sudah bisa buka Kak. Nice, Ivana.
Oke, ya install aja. Oke, nggak ada respon ya. Oh, yang ada Wave Office. Oke, ini Tristan ditunggu dulu responnya. Itu kan masih loading ya. Nah, itu masih loading tuh si Tristan. Oh, alah, gimana ini apa? More info coba diklik more info. Ini. Hmm. Ya, protected your buat yang si Syahir ya. Coba kalian klik more info dulu. Mana sih? Yang ya di double klik dulu, press more info terus bisa ada opsi runway. Oh, oke. Teman-teman, itu ada bantuan dari Ivana. Coba di double klik di filenya terus kalian klik more info. More info itu ada more info. Run anyway, teman-teman. Benar, aplikasi berat sekali katanya. Oke, more info. Oke, di double klik lagi apa? Tristan, double klik lagi. Mantap, thank you Ivana. Yang sudah buka Visual Studio Code itu boleh di stop share ya, teman-teman. Dulu. Dika, kakak bantu ya. Oke, satu-satu dulu. Oh, Dika masih nge-download. Iya, benar sekali buat Visual Studio Code. Ini Tristan, kakak bantu kamu lagi. Syair Asyam, install. Kak, ini kenapa, Kak? Apa tuh Rashid? More info, klik more info. Klik more info. Runway, run anyway. Oke, dilanjut. Itu si apa tadi? Kakak jawab pertanyaan si Iya, Akbar, benar. Di Visual Studio Code-nya juga bisa langsung dibuka. Kita mendownload ini, mendownload si extension namanya. Ini Dika. Oke, ditunggu aja dulu ya Dika. Ah, ini kamu harus cek-cek di sini Dika. Di downloadnya ini apakah sudah selesai? Ya, teman-teman. Ditunggu dulu. Yang Udah se kayak download game aja ini mah, Kak. Lama banget. Iya, benar, sabar. Apa? Tristan Kak, double klik dia. kak, Tristan double tadi klik udah di. double klik terus kayak ada itunya kak. Kak, Kak, Ya, sebentar sebentar Rashid. Iya, oke di double klik lagi dulu. Oke. Rashid apa tadi? do you want to allow this app from an unknown publisher? Yes or no, Kak? Yes, yes. Yes ya Ivana tadi. Ada jawab pertanyaan itu nggak? Yes kan dulu. Ini nggak kelihatan share screen. Ini kak, Oke, yang ini tinggal di oke aja. yang mana sebentar? Ya di oke kan, English di oke kan. Lalu next, lalu install. Next, lalu install. Rashid, oke. Ya itu ditunggu aja, ditunggu aja finishing installation. Alhamdulillah kata si Syahir. Nice Syahir. Ya, Dika lagi download. Sabar ya guys ya. Belum kau buka. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah dulu. Santai bro. Bisa ini. Thank you tadi Ivana. Nggak nge-crash kok. Aman aja. Santai guys. Ditunggu instalasinya ya. Oke, ditunggu instalasinya. Emang agak lama teman-teman. Santai bro. Up, game aja kalian download bergiga-giga guys. Enggak, sir. Perasaan lebih cepat download ini. Ya nggak apa-apa ya. Guys, itu ujian kita puasa guys. Sudah, sir. Sudah, siapa yang sudah? Syahir Asyam. Ditunggu dulu. Finishing installation ditunggu dulu ya guys ya. Ditunggu dulu ya guys ya. Ditunggu. Jangan jangan keluar dari sininya. Ini ya Syahir. Diklik dulu yang ini. Biar kita bisa lihat perubahannya nanti. Rashid, piye Rashid? Oke masih ya. Ditunggu dulu finishing installation mungkin agak lama. Oke. Oke, Tristan, Ivana, Dika masih ngedownload. Sepertinya jaringan Dika. Tadi yang sudah itu si Akbar sama si Aziz ya. Oke, bisa juga sih sebenarnya kayak yang dibuat si Aziz dia download dari luar ya. Bisa juga seperti itu, guys.
Finishing installation. Sabar ya guys ya. Apa di situ? Gimana? Ini Apa touch? Siapa itu? aku, Syahir. Syahir, kenapa Syahir? Ada hide risk file Ah, detected. itu nggak usah direspon, nggak guna Admin itu, nggak guna itu guys. domain exposed. Oh, Kinan, apakah ini mau mulai lagi download atau gimana? Hmm? Nge-install? Udah kamu install tadi Kinan? Iya. Nggak si Kinan. Udah jadi belum punya si Kinan tadi? Iya, iya ini untuk apa? Udah jadi atau mau install lagi? Kalau mau install di double klik. Oh ya di double klik. Nah itu udah, oke. Diokekan saja setup language-nya. Diokekan saja. Siapa nih Rashid? Loh kok double sih Rashid? Ini buka dulu satu. Nah itu disilang aja itu. Nah, ah satu aja ditunggu dulu teman-teman. Dika kalau sudah selesai ngedownload kabarin kakak. Oke teman-teman jangan keluar-keluar. Ini algo Python-nya di double klik Kinan. Algo Python di double klik. Nah, oke, tunggu proses finishing installation-nya. Tristan tinggal menunggu, Ivana juga. Oke, Syahir, nice. Sambil menunggu, dia mengerjakan, mantap. Terus dipantau ya, teman-teman. Ini udah di double klik apa, Kinan? Please entire screen, Kinan, biar kakak lihat apa perubahannya. Kabarin kalau ada permasalahan ya, guys. Nanti setelah finishing installation, kalian tinggal klik finish doang. Lama juga ya finishing installation-nya. Sebenarnya udah ada di sini sih, Algo VS Code yang ini. Tapi ditunggu aja dulu, Rashid. Di setup dulu sama mereka. Kalau dari VS Code lebih cepat, Kak. Iya, benar sekali, Akbar. VS Code itu lebih cepat. Kakak juga ini kakak juga menggunakan VS Code. Jadi tinggal download extension ya kan. Itu. Tadi harusnya kita download dari VS Code. Nah, ini finish. Rashid, down. Selesai, Rashid. Di finish. Mantap, boy. Oke, Klik, oke, sebentar, Kak. klik finish. Oke, terus ini yang Algo VS Code ini double klik. Nah, itu dibesarkan dulu aplikasinya. Sabar, Kak. Oke, mati lampu Matiin kah? lampu dulu. Bukan. Oh, oke. Nah, sampai situ dulu ya, guys ya. Ya, sampai situ dulu. Nah, Nah, itu sudah. Jangan diapa-apain dulu, teman-teman. Jangan diapa-apain dulu biar nggak banyak blunder. Ya, tunggu dulu extension update. Biarkan dulu, nggak usah login dulu, nggak usah diapa-apain dulu. Kita tunggu yang lain dulu ya, Rashid ya. ini diapain, Kak? Jangan diapa-apain dulu. Oh, ini di low aja, low, 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 low. Nah, oke, Oke. sampai oke. Santai dulu. Kita tunggu yang lain dulu ya, Boy, Rashid. Iya, iya, siap-siap. Oke, mantap, Boy. Sekarang Syahir masih oke. Ini Syahir, ini boleh bisa kamu silang nggak yang endpoint protection itu? Blok eh, ini nih, jangan blok, jangan diblok. Kamu letakin kursornya di sini. Iya, di situ benar. Di disilang aja, disilang. Nah, ya satu lagi tuh. Tunggu dia. Ya mantap. Ditunggu dulu, selesai. Si Rashid tadi udah. Tristan juga lagi menunggu. Ivana juga. Rashid sudah. Kinan Kinan masih di foldernya ini. Kakak nggak tahu apa yang di balik layar. Kinan boleh stop share dan entire screen ya Kinan. Biar kakak bisa lihat apa yang kamu lakukan. Oke, wow. Sangat makan waktu sekali ya downloadnya ini.
Oke, Dika lagi ngedownload, aman. Jangan ditutup ininya, Syahir. Instalasinya, biar kita lihat apakah sudah selesai atau belum. Nah, Masih belum. jangan ditutup ya. Oke, Tristan juga masih, Ivana juga masih. Nanti kalau udah berubah, kalian tinggal klik finish, guys. Oke. Semangat ya, guys ya. Installation. Ditunggu dulu, teman-teman. Oh, lumayan lama ya, guys. Sabar, sabar. Pasti nanti ada. Pasti nanti turu aja deh, kata si Kinan. Jangan dong. Syahir kok Kinan. Nah, si Kinan juga ternyata udah finishing installation. Oke, tadi yang sudah berarti si Rashid, si Aziz, si Akbar ya. Oke, aman aja guys, santai. Siapa berarti kalian yang nggak hadir teman-teman? Lionel, nggak hadir ya Lionel Messi. Visual Studio Code itu Aku ada ini Kak baru masuk. apa? Aku Baru ini baru masuk ya? masuk ke kelas ini Kak. Iya. Oh, kamu ya apa? Aku Ah, baru ah. masuk. Oke, nice. Kakak bukan ini ya, kakak. Tolong, kenapa Kinan? Ya sabar ya. VS Code itu kayak aplikasi ini. Eh, sabar. Ya, VS Code itu aplikasi kita ngoding, teman-teman. Nah, habis ini selesai ini, kakak jelaskan. Ya, kalian download aja dulu. Dika, sedikit lagi Dika, semangat. Lama juga ya, teman-teman, finishingnya. Tristan, coba kamu tutup ini jangan itunya, jangan itu. Foldermu ini di minimize dulu. Ya, itu juga di minimize. Ya, diklik minimize. Semua di minimize dulu. Banyak banget, buset. Di minimize atau disilang-silang dulu semua kecuali yang file. WA-nya juga jangan deh. Diketutup lagi. Ya, itu juga. Ya, WA itu ditutup benar. Ya, lagi. Nah, di minimize. Nah, oke, di sini udah ada Algo PS Code sebenarnya. Cuman kita tunggu dulu. Kalau udah muncul aplikasinya seperti itu, pasti instalasinya udah mau selesai. Jangan dibuka dulu, boy. Jangan dibuka dulu. Oke, kita tunggu si Ivana juga udah ada sebenarnya di sini, tinggal finishingnya doang. Sabar ya, guys ya. Si Syahir juga harusnya udah ada. Kinan juga harusnya udah ada. Sabar teman-teman. Oh, Rashid tumben tadi cepat dia ya. Sabar guys, sabar guys. Orang-orang yang sabar adalah orang yang emosi. Benar nggak sih teman-teman? Apakah benar orang yang sabar adalah orang yang emosi, guys? Nggak tahu nih. Jelaskan dulu, Asyam. Kakak juga bingung. Kata-kata dari mana tuh? Nah, kata-kata orang yang lapar ya, guys. Kata-kata orang yang lapar. Hehe, makasih ya. Ketawanya walaupun terpaksa, Asyam.
Blub, blub. Hmm. Kalian gabut ya guys ya nungguin. Nggak tahu. GTW. Gitu balasan. Kalau kalau lagi bad mood. Sabar ya. Itu tandanya kita harus nunggu Dika dulu teman-teman. Makan dulu makan. Jangan dong. Nanti bisa batal puasanya guys. Sir aku belum. Iya belum. Bukan cuma kamu yang belum. Oke, teman-teman, ya di double klik aja di situ Dika. Double klik. Jangan di situ ya di filenya, exe-nya. Oke. Double klik. Oke, kalau ya buka foldernya dulu. Semua stop share dulu kecuali Dika, teman-teman. Semua stop share dulu sambil menunggu, guys. Semua stop share dulu kecuali Dika ya. Kalau aku sambal nunggu ngapain? Sambal nunggu. Klik klik more info Dika. Sambil. Kamu jangan salah-salah agentik itu Akbar. Run anyway. Nanti sambal ingatnya makanan. Sabar ya guys ya. Sambil menunggu, kakak jelaskan dulu ke kalian. Biar nggak terlalu lama nanti. Guys. Nah, oke, oke, itu diokekan saja. Tidak ada pilihan lain. Kita ambil yang English. Oke, di next. Next, lalu next lagi, lalu install. Oke, Dika. Ya, kenapa Asyam? Oke, ditunggu aja ya Dika. Kakak stop share. Nggak pilih yang French. eh Nanti bahasanya jadi bahasa Kylian Mbappe kalau French ya. Kiki. Oke, teman-teman. Sekarang kalian jangan fokus ke Visual Studio Code-nya dulu ya. Lu anggap aja kita masih nunggu proses. Kalian fokus ke kakak lagi dulu ya. Takutnya nanti kalau kita kelamaan di situ, kita bakal ini. Oke, fokus ke kakak lagi dulu, teman-teman. Lihat kakak yang ganteng ini dulu. Kembali ke laptop. Oke, benar nggak itu kakak ganteng ini? Apa, Asam? Kamu mau mengiyakan, tapi sepertinya kamu gengsi. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti tampilannya itu akan seperti ini. Benar nggak, Rashid? Buat yang sudah selesai. Rashid, Akbar, sama Aziz. Benar Ya udah, seperti. iya kalau Iya. gitu Kak. Seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini, benar. Oke, jadi teman-teman, nanti kalian loginkan aja di sini, guys. Loginkan seperti biasa. Ini nanti ya, buat Rashid, Akbar, sama Aziz, jangan diloginkan dulu karena teman-teman kita yang lain belum selesai. Loginkan seperti biasa, masukkan username sama password. Oke, karena kakak teacher, mungkin kakak masukkan dulu ya. Aduh, kakak, jujur lupa ya. Sebentar, guys. Siapa yang tahu sandinya kakak? Nah, masuk. Oke, buka kursusnya seperti biasa. Buka kursusnya. Nah, lalu nanti, guys, di sini kursus ya. Oke, seperti ini kan, teman-teman. Nah, oke, ditunggu dulu. Misal ada di kursus, misal kita pertemuan kelima, open. Nah, eh, kalau kalian klik yang ada, misal di sini kodenya, nah, ini dia langsung buka seperti ini, teman-teman. Tadi kita buka di sini kan, dia langsung buka, langsung training class gitu ya. Yes. Nah, jadi langsung kebuka. Ini boleh digeser seperti ini, dikecilin. Seperti ini teman-teman. Nah, kita fokus ke sininya aja dulu. Nah, fokus ke kode di sini. Nanti kita bakal ngoding di sini. Nah, kita bakal ngoding di sini ya teman-teman. Oke, bakal ngoding di sini. Terus ngerunningnya seperti apa? Kalian boleh klik running, start debugging. Oke, kita tunggu. Nah, oke, dia buka terminal. Kita tunggu. Kak, tadi apa tuh? Tadi Apa running di situ apa Kak? running? Oke, sebentar ya.
Klik running, terus start debugging. Perannya di mana, Kak? Ini ada runnya di sini. Atau Oh, iya seperti itu. Atau ada shortcutnya, teman-teman. Sebentar, kakak bantu lagi. Kalian buka dulu ini Git Bash ya. Ini sobat, sebentar kakak tes dulu. Git Bash, misal Python eh apa ini namanya training class. Kak disuruh select Python interpreter, Kak. Apa? Sebentar. Disuruh disuruh select Python interpreter. Tadi kan aku udah pencet run, start debugging. Bisa ada Ah, tulisan you need to select a Python interpreter debug before you debugging. Click on select interpreter in the status bar. oke, disabar dulu, tunggu dulu Akbar. Sebentar ya. Sebentar, perhatikan kakak dulu aja. Nanti kalian bakal ini, misal print ya. Diperhatikan kakak dulu biar kalian tahu apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman. Jadi bisa juga shortcut gampangnya menjawab dari pertanyaan si Akbar. Nah, teman-teman, coba kalian lihat di sini. Tadi kan si training class training kelas 1 PY ini kan teman-teman itu file yang kita ambil dari Algonova kita kan ya. Nah, yang kita klik aja di Algonova, cara menjalankannya kalau tidak dari running ini kan start debugging. Nah, oke, kalau terjadi error seperti ini, nah, misal kelamaan nih, ini hasilnya ya. Di sini hasilnya, ini namanya terminal. Nah, run lalu di running. Bisa juga kalian di sini ada setelah kalian buka terminal, kalian klik Git Base di sini, tanda panah, terus Git Base, klik Git Base aja, akan muncul terminal baru seperti ini. Cara ngerunningnya guys, kalian ketikkan Python, baru spasi, ketikkan nama si ininya, nama filenya ya teman-teman. Jangan sampai salah. Misal training classes, oke, 1.py, baru di enter aja. Nah dia bakal ngerunning isinya ini. Kan kakak ngeprint nama Muhammad Riyadi. Seperti itu, teman-teman. Gampangnya ya. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, ini. Oke, misal. Nah, ini kan filenya nih. Bisa langsung ini nih. Diklik, teman-teman. Oke, biar muncul ini filenya diklik. Yang ini tanda panahnya akan muncul otomatis ke si layar kita. Ini bisa kalian kecilin, teman. Oke, misal tugasnya apa? Eh, Pengembang James bersiap untuk bekerja dengan PYQt dan membuat kelas button. Program ini membuat dan menampilkan tombol OK di Oke, ini yang harus kita buat. Filenya dia sudah sediakan tadi tuh, teman-teman. Cuman kakak hapus lagi sebentar ya, guys. Sebentar. Jadi coba kakak jawab dulu. Ada yang sudah jadi belum ini aplikasinya? Yang lain, yang selain Akbar dan teman-teman yang sudah jadi tadi. Ada, guys? Nah, ini. Jadi teman-teman, kalian sudah ngoding di dalam sini nih. Ini nih yang kalian coding di sini. Nah, oke tinggal dijalankan saja. Nah, ini nih. Oke, mana widget? Oke, widget. Oke, nah ini. Jadi dia panjang. Oh, stop share. Waduh, ngomong guys, kakak nggak lihat. Sir, maksudnya sir tadi apa? Bisa kak, hampir 1 jam. Iya, kalau sudah pencet finish. Oke. Sekarang login kan, teman-teman. Kalian share screen dulu dan login kan aja. Buka aplikasi Visual Studio Code-nya, share screen dulu semua. Satu-satu ya guys. Semua share screen dulu, login kan dulu, masukkan password dan username-mu. Satu-satu ya teman-teman. Oke, ini sudah si Dika, benar. Buka kursusnya Dika. Ini ya, Syahir yang mana tuh? Ben, bukan ini, Syahir. Kamu buka aplikasinya. Coba klik yang ini, Syahir.
ini kan kata kakak tadi jangan keluar. Oh, Sahir belum selesai karena dia keluar-keluarin terus. Sabar dulu ya, Sahir. Oke, paling bentar lagi mau selesai. Aman aja, boy. Ah, iya benar. Emang gitu ya, benar. Iya, emang gitu, Sahir. Ini si Ivana sudah benar dibesarin dulu aplikasinya Ivana. Tristan juga loginkan aja, teman-teman. Dika juga diloginkan aja. Buka nomor 5 guys. Kalau sudah login, buka nomor 5. Nah, itu dia mantap, Kinan. Nah, Kinan benar seperti itu. Ini juga bisa dikecilin ya, Kinan. Oke, nice. Oke, buka kursusnya Rashid. Ivana. Oke, Ivana sedang proses. Aman, santai ditunggu dulu. Oh, Rashid nih belum nih. Oke, diklik nomor 2 coba. Wow, gimana Kenapa, Kak? tuh? Siapa nih? Rashid. Iya. Ah, itu udah proses. Nice. Nah, kan langsung kebuka kan kodenya? Oke, kalau kamu mau lihat tugasnya itu dibesarin aja algoritmiknya gitu. Oke, sekarang sebagian besar sudah bisa membuka. Oke, nice. Oke, serasa jadi forensik IT. Iya, benar. Seperti itu memang kalau kita menggunakan si. Oke, Sahir sebentar. Oke, klik kursus saya dulu, klik nomor 5. Nah, jangan dikerjakan apa-apa dulu, guys. Jangan dikerjakan apa-apa dulu ya. Sabar, dengar instruksi dari kakak. Oke, sekarang kalian klik terminal, teman-teman. Nah, oke, sekarang kalian klik terminal dulu. Oke, guys. Sebentar. Sebelum ke situ, teman-teman, sebelum ngeklik terminal, jangan dulu di back lagi dulu, jangan klik terminal dulu. Nah, oke, semua kode yang ada di tempatnya kalian itu dihapus dulu, teman-teman semua. Yang kelas button itu dihapus dulu semua, guys. Kelas button dihapus dulu semua. Iya, benar. Klik print dulu, print kan nama kalian dulu. Print nama kalian dulu aja. Oke, ini di minim. Ini bisa digeser apa? Tristan di samping ke samping bisa digeser. Karena ya, nice. Bisa digeser, benar? Oke, iya bisa digeser. Teman-teman, kalian printkan nama kalian dulu. Untuk jangan ditunggu aja dulu ya, apa itu udah mau selesai Syahir? Oke, jangan gitu dong printnya Dika. Kak, Print itu Kak, kan Pak, iya gimana Akbar? ini ini aku gimana, Kak? Kenapa tuh Akbar? Ada masalah Pak? Iya, ini tadi kan aku udah coba run ya nih. Aku udah coba Mm-mm. run, start Mm-mm. debugging. Tapi masih aja ada ini. Oh, oke. Ini klik yang ini algoritmika yang ini dulu. Nah, ini chatnya dihapus dulu di Akbar, Nah, disilang. Nah, geser. Ya, oke. Masalahnya tadi di mana? Saat running. Nah, ini kan tadi udah nyoba di run kan. ah, Nih, run. Ini start iya. debugging. Tapi ini Mm-mm. nih nggak bisa variable var di RAM cannot be solved. Please open an editor. Cancel aja yang itu. Coba, iya, hapus dulu semua kelas buttonnya, hapus dulu yang ini, teman-teman. Hapus dulu semua, printkan nama kalian aja dulu. Nah, print Ipana, benar. Print Kinan, Hana Kinan, nah benar. Oke, Dika, benar. Seperti itu. Tristan, benar. Seperti itu. Oke, Muhammad Rashid Alamsyah, benar. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang, kalian, ini kita coba ngerunning dulu ya. Klik terminal. Semua klik terminal dulu. Ini Ivana untuk Algonovanya bisa dikekanankan dulu ya. Oke. Sekarang klik terminal dan buka new terminal, guys. Klik new terminal. New terminal. Nah, klik new terminal. Oke. Ya, itu diklik.
Itu program apa Dika? Programnya diklik aja. Nah, oke, itu new terminal ya. Oke, ini kita udah ada di terminal. Coba kamu klik yang ini, tanda plus. Jangan tanda plusnya, tanda panahnya, tanda panahnya. Ah, oke, PowerShell ya. Klik PowerShell coba. Oh, oke. Berarti kalian nggak bisa di running aja langsung, teman-teman. Di klik run aja. Ah, start debugging. Start debugging. Oke, nah di sini udah muncul sebentar. Ah, Dika ya. Aman berarti Dika. Sudah bisa running Dika. Oke, sampai situ dulu. Ivana, klik running Ivana, run. Oke, ya itu udah benar sebentar. Keluar gak Ivana? Sebentar. Nah, udah keluar Ivana itu berarti sudah jalan. Klik running aja berarti. Ah, itu Kinanti juga sudah keluar. Rashid, klik running. Klik running Rashid. Ini run run. Klik run, start debugging. Iya. Oke, sabar. Apakah ada keluar Muhammad Rashid Alamsyah sudah keluar? Nice, mantap. Tristan, aman, boy. Oke, Tristan juga sudah keluar. Oke. Dika juga. Syahir belum selesai, nggak apa-apa Syahir. Ivana juga sudah keluar. Oke, sekarang guys, kalian stop share lagi. Akbar tadi udah aman nggak? Sekarang stop share lagi teman-teman. Nah, oke, Syahir juga stop share. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, fokus ke kakak lagi dulu ya, guys. Fokus ke kakak lagi dulu, teman-teman. Kakak share screen lagi. Jadi kan tadi seperti ini nih. Ini bisa dikecil besarkan ya. Oke. Oke, jadi eh kalau sudah teman-teman, sebentar. Nah, misal ada nomor nomor 3 nih. Nah, otomatis juga nih nanti. Ya, baca perintah tugas ya, apa yang bakal kita buat. Sebelum ke situ, kakak belum tadi kan belum menjelaskan tentang PYQT ya, teman-teman. Nah, PYQT. Oke, kita lanjutkan dulu, guys, biar kalian nanti bisa mengerjakan tugasnya. Oke, sekarang fokus ke kakak lagi semua. Dengar suara kakak, guys? Dengar ya. Tadi kan kita sudah paham nih. Kita sudah paham gimana cara untuk merunning di Visual Studio Code. Cuman si Asam tadi belum ya. Gak apa-apa ditunggu aja Asam santai nanti kakak bantu. Oke. Sekarang guys sedikit lagi kita masuk ke PYQT dulu teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan permintaan seperti ini, otomatis kan kita harus menampilkan sesuatu ya teman. Nah, ada namanya aplikasi berjendela kalau kita menggunakan si PYQT itu. Nah, aplikasi berjendela adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Ah, di sini ada widget, teman-teman. Jendela utama, kontrol, jendela tambahan, opsional itu yang dibutuhkan ya. Contohnya di sini ada, misal kalian di sini ada widget location. Nah, ini jendela utamanya yang ini ya, teman-teman, jendela utama. Nah, bentuknya itu bermacam-macam. Oke, ada yang label, tombol, switch, bendera, bidang masukan teks, dan daftar. Widget widget yang paling sering digunakan ya, teman-teman. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan. Nah, memposisikan widget itu seperti apa? Berdasarkan titik koordinat. Titik koordinat itu kan X dan Y seperti ini ya, teman-teman. Misal nanti si Rasid mau memposisikan eh, widget nama dia di sini, guys, di sini. Nah, misalkan di sini koordinat Y-nya itu 70. Nah, di sini kan titiknya berarti berarti berapa X-nya? Misalkan X-nya 20. Berarti X, Y 20,70 seperti itu nanti untuk pengaturan si ininya. Nah, ini ya widget-widgetnya teman-teman. Ada garis panduannya juga di sini. Oke, jadi gimana cara kita untuk menampilkan aplikasi itu sendiri?
Pertama kita meluncurkan aplikasi rendering widget, tombol keluar, dan coba kita jalankan. Nah, ada namanya PYQT5 ini, guys. PYQT5 adalah perpustakaan lintas platform untuk membangun aplikasi berjendela. Ini adalah alat profesional yang digunakan untuk banyak programmer ya. Aplikasi yang Anda buat dapat dijalankan pada sistem operasi apapun. Nah, baik Windows, Linux, atau macOS bisa semua, teman. Nah, ini udah fokus ke PYQT. Lupakan dulu tadi install-install itu dilupakan dulu semua. Kalian kosongkan lagi gelasnya dan kita bahas tentang PYQT. Perlakuan untuk PYQT mulai dari cara importnya itu sama dengan saat kita import Turtle, teman-teman. Oke. Langkah pertama, buat antarmuka aplikasi, import modul, teman-teman. Import atau apa tadi nama modulnya kita? Masam, apa nama modulnya? Rashid? PYQT, guys. Jangan lupa ya. PYQT. Buat aplikasi, buat jendela, dan membuat label dan tombol, lalu posisikan konten. Pertama, pustaka PYQT memiliki struktur hierarki yang kompleks. Nah, kita memerlukan dua modul dari kerangka inti, yaitu Qt Core dan Qt Widget. Karena nanti kita akan membuat si widgetnya itu ya, teman-teman. Antara lain, application, widget, label, dan box layout. Lalu untuk si Qt yang ini adalah konstanta dan bendera yang menentukan tampilan jendelanya. Oke, untuk mengimportnya teman-teman, kalian kan tadi harus mengimport Qt Core dan Qt Widget ya, guys. Oke, kita kayak gini, from pyqt5.qtcore import Qt. Oke, lalu from pyqt5 .qt widget import apa saja yang pengen kamu gunakan. Pertama kita mau membuat aplikasi ini, mau membuat jendela widget, mau membuat label, Q label, lalu push button, ada push button, box layout, ada box layout. Jadi semua yang pengen kita gunakan itu harus kita import, teman-teman. Oke, kita coba dulu buat ya. Nah, misal ini nih, guys. Oke, ada aplikasi app sama dengan Q application, konstruktor yang membuat objek tipe aplikasi, dan appx ini biarkan aplikasi terbuka sampai tombol keluar ditekan. Nah, ini ya. Jadi, seperti ini, teman-teman. Kalau ini kita jalankan, bentar, kakak jalankan dulu. Tadi pertama, guys, pertama tadi kita harus import dulu PYQT-nya. Ini udah diimport kan, guys? Ya, udah diimport. Lalu coba kita jalankan dulu si app-nya. Show ya. Show it, MyWin Q widget dan MyWin Show itu apa? Di sini teman-teman. Kalian perhatikan. Oke. My main win widget itu adalah konstruktor yang membuat objek tipe window, berarti untuk menghasilkan jendelanya. Dan my win show itu membuat jendela terlihat. Show ya, ditampilkan seperti itu. Oke, exec itu untuk saat kita jalankan, dia tetap stay di situ. Coba, kakak contohkan. Coba ini kita jalankan dulu. Running. Start debugging. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Udah ada di sini. Ini yang dihasilkan. Oke, paham? Ini ya, guys. Paham Syahir, Rashid, Akbar, Kinan, Ivana, Tristan, Aziz, Dika? Paham. Paham ya? Oke. Jadi kita import dulu PYQT. Makanya tadi kakak bilang kalau kita menggunakan PYQT itu dia menampilkan user interface. Ini yang disebut user interface, teman-teman. Nah, oke. Tadi struktur yang harus kita pahami adalah membuat from PYQT5 Qt Core. Nah, seperti itu. Oke, lalu tampilannya sudah kan tadi kita udah running, sudah ada tampilan. Untuk menyiapkan jendela, di sini ada beberapa.
My Win Move. Nah, misal ini set window title berarti tetapkan judulnya. My Win Move itu jendela muncul pada titik tertentu. My Win Resize ubah ukuran jendela. My Win Show itu menampilkan. My Win Hide itu sembunyikan jendela. Coba kita jalankan semua ini dulu. Ini teman-teman. Karena waktunya udah mepet banget. Oke, sebentar ya. Waktunya mepet banget nih guys. Nah ini coba kita jalankan dulu. Coba ini. Apakah ini bisa jalan running? Nah ini ya teman-teman, ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Kalau kalian lihat di sini, kok kecil banget sih. Nah ini ya. Ini tampilan yang dihasilkan. Nah jadi winner identifier itu dari mana? Dari sini. Main win set window title-nya teman-teman. Ini bisa diganti aja, bisa diganti nih. Nah, misal kalian gunakan kelas Python Start 2. Nah, kalau ini dijalankan, nah, lihat ya, di sini kan awalnya masih my winner identifier ya, teman-teman. Kalau ini kita silang lalu kita running, start debugging. Nah, di sini. Nah, di sini kelas Python Start 2 kan, teman-teman. Nah, jadi itu untuk title. Oke, untuk si push button-nya ini adalah ini si generate ini. Push button itu kalau kita menggunakan widget push button, ini bisa diklik-klik. Ada respon. Namanya juga button ya, guys. Oke, lalu ada klik mengetahui pemenang. Itu label. Label itu seperti ini, teman-teman. Bisa kita gonta-ganti juga atau kalian bisa ganti tambahkan label baru. Lalu untuk label tanda tanya, dia tambahkan lagi di ini ya, di sini teman-teman. Bisa juga kita tambahkan label sebenarnya guys. Aduh, bisa kita tambahkan label, misal eh oke, kalian tinggal misal kayak gini aja. Tes. Nah, terus apakah kamu pria solo? Jangan kamu pria solo deh. Apakah kamu pria itu? Nah, misal lalu kita tinggal panggil. Nah, ini si teksnya ya. Oke guys, kalian boleh screenshot ini nanti karena udah nggak sempat lagi untuk eh, mengerjakan tugas karena tadi kita lama di installnya. Kalian boleh screenshot ini nanti buat menjawab soal nomor tiganya kalian di platform. Oke, misal ini kalau kita jalankan running. Oke, nah kenapa gitu? Karena ini belum ditutup. Running dulu coba start debugging. Do you want start another instance? Yes. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, di sini udah bertambah lagi tuh si oke. Udah bertambah lagi kan? Apakah kamu pria itu? Nah, jadi tinggal dipanggil aja gitu. Jadi secara kesimpulannya adalah kita harus mengimport, teman-teman. Kalian juga boleh lihat nanti di sini nomor 3 ini. Nomor 3 di sini, guys. Penjelasannya ya. Jadi nanti kalau mau mengerjakan yang nomor 3 ini, katanya kan tadi eh, buat label, buat jendela dan lain sebagainya. Tadi kakak udah tunjukkan ke kalian kodenya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi labelnya itu kita kasih aja variabelnya gitu, teman-teman, seperti ini. Nah, intinya apa yang kalian butuhkan itu harus diimport. Makanya Qt Core sama Qt Widget ini sangat dibutuhkan. Nah, coba kalian screenshot aja yang ini buat menjawab nanti si nomor. Oke, sebentar deh, teman-teman. Kakak kasih aja dulu jawabannya. Oke, nanti kakak kirim via WA aja ya, guys. Untuk jawaban yang nomor 2 ini kakak kirim via WA ya, teman-teman.
Oke, aman? Aman nggak? Atau nggak usah? Dikirim atau enggak, teman-teman? Tes. Oke, kakak kirim nanti untuk jawaban yang nomor 2, teman. Oke, jadi itu yang harus kalian pahami. Si apa ya tadi namanya tuh hmm, struktur umum dalam pengembangan PYQT yang pasti ini nih untuk menampilkan dulu teman-teman untuk menampilkan kalian import PYQT. Nah, terus nanti dilanjutkan ini AppX application, AppX itu fungsinya kalian harusnya bisa baca di sini tuh. Nah, lalu di sini ada main widget dan my win show. Itu untuk menampilkan dan my win widget itu untuk membuat objek tipe window. Oke, karena waktu juga Kak, saya belum masuk grup Dika. Oke, Dika, sebentar. Kakak stop share dulu. Dika, kalau kamu belum masuk grup, chat kakak aja dulu. Ini nomornya. Sebentar ya, Dika. Nah, ini kakak kirimkan ke yang belum masuk grup nanti bisa chat kakak untuk minta kodenya 5878535201. Nah, ini teman. Oke, guys, on cam dulu semua sebelum kita tutup kelasnya. On cam dulu. Oke, on cam dulu teman-teman. Eh grup tuh ortu atau kita. Grup ortu nanti kalian minta ke ini aja, minta ke orang tua ya. Yes. Oke, teman-teman. Kalian paham nggak kira-kira tadi sorry ya, nggak waktunya kurang nih teman-teman untuk praktek lebih lanjut karena Syahir udah bisa boy. Belum, Sir. Oke, ditunggu Masih aja ya. Syahir nanti kalau udah ada di situ tanda finish, kamu klik finish aja ya. Oke, lalu nanti cari aplikasi namanya Algo Python. Itu di double klik aja nanti bakal kebuka seperti teman-teman kita yang tadi. Oke, Syahir. Kalau nanti kamu kesusahan, kamu boleh chat kakak atau chat Kak Arif. Oke, Nah, Sir. oke sip. Nah, karena kita nggak bisa tunggu lagi karena mungkin waktunya sudah habis. Oke, ada pertanyaan seputar PYQT nggak, teman-teman? Jadi intinya, guys, mumpung masih pengantar, kakak buat kesimpulan dulu sedikit. PYQT itu modul semacam turtle, cuman dia menghasilkan GUI seperti yang kakak perlihatkan tadi ke kalian. Ya, menghasilkan GUI seperti yang kakak lihatkan tadi ke kalian. Dan itu bisa kita olah di dalamnya ada widget, ada label, ada button, dan lain sebagainya teman-teman yang bisa kita gunakan, yang kita perlukan di dalam soalnya. Oke, aman? Ayo, Aman. aman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gak ada. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jadi apa modul yang kita pelajari hari ini? PY QT. PYQT. Nah, ya PYQT guys, itu adalah modul. Kalau nanti ada orang yang nanya, PYQT apa? Nah, dia itu modul untuk mengembangkan game yang memiliki user interface. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kayak mengembangkan aplikasi yang memiliki user interface. Jadi memang akan berkembang terus, teman-teman nanti kalau di Python Store. Oke, teman-teman, hari ini kalian keren banget. Kita semua berhasil menginstal eh, Visual Studio Code-nya. Silahkan tugasnya dicoba-coba dulu menggunakan Visual Studio Code. Dan semangat puasanya, guys. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita foto dulu. Rashid, semuanya. Satu, Dika, Aziz, mau on cam nggak? Oke, on cam, Dika, nice. Dika cepat banget tadi installnya punyamu ya. Oke, teman-teman. Satu, dua,
tiga. Satu, dua, tiga. Nice, teman-teman. Thank you untuk hari ini. Selamat melanjutkan kelasnya bareng Kak. Siapa Arif ya? Nanti kakak kirimkan kodenya ke grup, guys. Oke, Dika, kalau ini chat kakak aja. Nomornya udah kakak kirim ke grup Zoom. Sorry teman-teman, tidak banyak, iya grup ortu. Tidak banyak praktek hari ini karena tadi kita makan banyak waktu di instalasi. Oke, bye-bye guys. Selamat sore. Masih Kak. Bye-bye, Oke, sir. thank you Makasih ya. ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, KKN ya.